hari ini kalian sudah berzikir dan berdoa belum? Nah, kenapa sih kita setiap hari harus berzikir dan berdoa? Nah, kalian pengen tahu kan? Yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Perkenalkan, nama saya Asma Nadia Mutmainah, bisa dipanggil Kak Asma. Nah teman-teman, tahu tidak habis ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul sekali, kita akan belajar tentang berzikir dan berdoa. Jangan lupa untuk persiapkan alat tulis kalian. Dan apabila ada hal-hal yang penting, kalian catat ya. Yuk simak video pembelajaran kali ini. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang berzikir dan berdoa. Nah, maka dari itu teman-teman diharapkan untuk bisa mengetahui ketentuan berzikir, ketentuan berdoa, manfaat berzikir dan berdoa, tata cara berzikir dan berdoa, dan berzikir dan berdoa sesudah salat fardu. Oh iya, kakak mau tanya nih, kalau misalkan teman-teman lagi galau, hatinya nggak tenang, gelisah, apa sih yang kalian lakukan? Nah, kakak ada solusi loh. Gimana sih kak caranya? Nah, caranya adalah kalian bisa melakukan berzikir dan berdoa. Hah? Berzikir dan berdoa? Apa sih itu berzikir dan berdoa? Kalian pasti penasaran kan? Yuk simak video kali ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu ketentuan berzikir. Sebelumnya, kakak mau tanya nih, kalian udah tahu belum sih berzikir itu apa? Ayo, udah pada tahu apa belum? Kakak kasih tahu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian berzikir ya. Zikir adalah mengingat Allah dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyebut semua sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya, nah, di surah tadi Allah itu telah menjelaskan bahwa barang siapa yang selalu ingat kepada Allah, maka Allah itu akan ingat kepada hambanya dan akan menambah nikmat kepadanya. Ingat kepada Allah di sini artinya adalah banyak-banyak bersyukur dan berzikir kepada Allah. Teman-teman, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu ketentuan berdoa. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa sih arti doa itu? Nah, doa menurut bahasa artinya adalah memanggil atau memohon sesuatu. Sedangkan menurut istilah, berdoa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia kepada Allah sebagai Sang Pencipta dengan merendahkan diri dan tunduk kepada Allah, baik untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu manfaat berzikir dan berdoa. Teman-teman tahu nggak sih, manfaat berzikir dan berdoa itu banyak sekali. Lalu apa aja sih manfaatnya? Manfaat yang pertama, yaitu dapat menenteramkan hati. Yang kedua, dapat menimbulkan kesabaran. Yang ketiga, dapat mendapatkan pahala. Yang keempat, menimbulkan sifat berhati-hati. Yang kelima, memperoleh motivasi dan mendapatkan dorongan untuk menjalankan kehidupan. Yang keenam, merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, mendapatkan perlindungan dari Allah. Mendapatkan
tempat yang paling mulia di sisi Allah. Teman-teman masih semangat kan? Pastinya dong. Sekarang kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tata cara berzikir dan berdoa. Nah, untuk yang pertama kali ini kita akan membahas tata cara berzikir dan adab-adab yang berdoa. Tetap semangat dan tetap simak video ini sampai terakhir ya. Teman-teman tahu tidak, berzikir itu memiliki tata caranya loh. Apa aja sih Kak tata caranya? Nah, yang pertama adalah berzikir dengan hati, yaitu dengan cara memikirkan ciptaan Allah, seperti Allah itu sudah menciptakan gunung, lautan, pemandangan yang indah, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, berzikir dengan perbuatan, yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti kita mengerjakan sholat fardu, mengerjakan sholat-sholat sunnah, berpuasa, sedekah, dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Lalu yang ketiga, zikir dengan ucapan, yaitu dengan cara menyebut asma Allah atau dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Lalu apa aja sih kalimat-kalimat thayyibah itu? Nah, yang termasuk kalimat-kalimat thayyibah yaitu takbir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar, dan kalimat hauqalah. Setelah mengetahui tata cara berzikir, sekarang kita masuk ke adab-adab berdoa. Nah, adab-adab berdoa itu yang pertama adalah menghadap kiblat. Lalu yang kedua, memperhatikan waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa, seperti di sepertiga malam, setelah sholat fardu, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, mengangkat tangan sejajar dengan bahu kita. Lalu yang keempat, memulai dengan istighfar, memuji Allah, dan bersolawat. Lalu yang kelima, bersikap tawadu, tadaruh, serta rasa takut. Lalu yang keenam, hendaklah bersikap seperti yang khusyuk dan yakin bahwa doanya itu akan terkabul. Lalu yang ketujuh, melirikkan suara. Yang kedelapan, tidak berdoa untuk keburukan orang lain atau memutus tali silaturahmi. Lalu yang kesembilan, tidak terburu-buru dalam berdoa, karena dalam berdoa itu harus bersikap tenang. Lalu yang ke-10, jangan lupa untuk mendoakan diri sendiri, orang tua, dan orang lain. Tapi ada loh doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa sih Kak? Kok bisa ya doa tidak dikabulkan oleh Allah? Tapi kita tidak boleh berprasangka buruk ya sama Allah. Kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah, karena Allah itu selalu mengabulkan doa sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi kita harus berhusnuzon terus ya sama Allah, karena Allah itu tahu yang terbaik untuk hambanya. Kapan sih waktu-waktu yang terbaik untuk kita berdoa? Nah, waktu-waktu yang terbaik kita untuk berdoa yaitu pada bulan Ramadan, wukuf di Arafah, pada hari Jumat, saat kita sedang berpuasa, pada saat turun hujan, sesudah sholat fardu, doa antara adzan dan iqomah, sujud dalam sholat, terus sholat di sepertiga malam, dan ketika hatam membaca Al-Quran. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, masih semangat kan? Pastinya dong. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu zikir dan doa sesudah sholat. Setelah sholat fardu, kita dianjurkan untuk berzikir dan berdoa. Lalu bagaimana sih urutan berzikir dan berdoa yang benar? Nah, tetap simak video berikut ini ya. Nah, urutan berzikir dan berdoa yaitu yang pertama, membaca syahadat. Lalu yang kedua, membaca istighfar. Lalu yang ketiga, membaca tahlil. Lalu yang keempat, membaca surah Al-Fatihah dilanjut dengan ayat kursi. Lalu yang kelima, membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali, dan yang terakhir yaitu dilanjutkan membaca doa untuk kedua orang tua dan terlindung dari siksa api neraka. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.